Amanda Manopo dan Kenny Austin bikin geger. Baru hitungan bulan menjalin hubungan dekat, pasangan muda-mudi selebriti mendadak heboh, segera naik pelaminan. Kabar itu mencuat setelah Kenny terciduk awal Oktober kemarin jalani proses baptis, yang diduga bagian dari syarat pemberkatan menuju hari bahagia pernikahan, di gereja yang sama dengan Amanda Manopo tahun 2023 lalu. Ya, karena apa? Keren sama Amanda. Enggak. Gimana mungkin? Ya, astaga. Enggak gimana? 2 bulan sudah berlalu sejak kepergian almarhum Mampo Alpa dan kini kedua anak kembarnya Raffi Ahmad dan Rafa Ahmad merayakan ulang tahun pertama mereka. Momen bahagia itu bercampur haru. Pasalnya ini merupakan ulang tahun ke-1 tahun dan si kembar tiup lilin tanpa sosok sang mama tercinta yang dulu selalu ceria dan membawa kehangatan. Per tahun ini semua keuangan keluarga dipegangnya sama suami. Perseteruan Ashanti dengan mantan karyawan Ayu Khairun Nurisa yang diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar 2 miliar semakin melebar. Teranyar Rabu siang kemarin, Ayu kembali dilaporkan oleh perusahaan milik Anang PT HDN ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan dibuat lantaran PT HDN merasa dirugikan akibat penyebutan nama perusahaan oleh Ayu. Sekarang sedang mendampingi Mas Eri selaku Direktur Utama dari PT HDN. Beliau adalah rekan kerja dari Mas Anang yang turut merasa dirugikan atas beberapa pemberitaan yang ada. Sehingga Mas Eri dan karyawannya saat ini sedang melakukan pelaporan untuk pencemaran nama baik. Jadi kami ke sini sedang melakukan proses pencemaran nama baik karena terkait dengan masalah yang terjadi antara Ashanti dengan saudari Ayu. Di situ menyebutkan bahwa saudari Ayu itu karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN, itu PT kami itu. Dan di situ beliau dan pihak-pihaknya juga menyatakan bahwa beliau sudah bekerja di tempat di PT kami sebagai finance. Itu sama sekali tidak benar. Dan itu sangat merugikan kami. Akibat pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ayu tersebut, perusahaan Anang mengalami kerugian besar. Beberapa klien memilih memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak sehingga kerugian mencapai 1 miliar. Itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis. Karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis yang itu merugikan kami. Mas, dari kerugian sendiri mungkin berapa? Tadi kan sempat dibilang ada beberapa kontrak yang terputus ya? Kemungkinan potensinya lebih dari 1 M. Sementara itu, di hari yang sama, Ayu memenuhi panggilan polisi untuk memberikan klarifikasi selaku pelapor kasus dugaan perampasan aset dan akses ilegal terhadap Ashanti di Polda Metro Jakarta. Pada kesempatan itu, Ayu yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan Ashanti sebesar 2 miliar itu membawa sejumlah barang bukti berupa dus laptop dan handphone yang telah dirampas oleh Ashanti. Ini laptop yang diambil oleh saudari Ida ya, atas perintah siapa? Ashanti. Ini laptopnya, ini nggak ada di surat-surat terima itu, nggak ada ini. Ya, alhamdulillah pemeriksaan pertama untuk klarifikasi selesai. Tadi ada kurang lebih 21 pertanyaan seputar tindakan perampasan yang terjadi dan dialami oleh klien. Sudah diserahkan bukti-buktinya yang katanya ada berita acara, ada serah terima ya. Jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada serah terimanya. Itu ya, Bayu ya? Iya. Mengenai tuduhan pencemaran nama baik perusahaan milik Anang, Ayu mengatakan tak pernah mengaku sebagai karyawan PT HDN. Ia menyebut PT HDN lantaran peristiwa perampasan handphone milik Ayu terjadi di kantor tersebut. Rencananya hari ini juga Ayu akan menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang terkait laporan atas kasus perampasan mobil
sertifikat rumah dan perhiasan yang dilakukan karyawan Ashanti. Kalau di Jodipta memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau Firmansyah Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Dipta Nusantara. Hijau Dipta itu bukan kantor Mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ. Makanya saya buka LP di sini gitu. Diserang oleh Ayu, Ashanti yang merasa sakit hati dan mengancam akan melaporkan Ayu dengan 3 pasal berlapis. Malah terpantau asik jalan-jalan di Surabaya dengan kereta wisata. Selain kuliner di Kota Pahlawan itu, Ashanti dan Anang juga menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Kita udah sampai di kereta wisata ya. Allah, udah lama banget aku nggak naik kereta ini guys. Anak-anak di sini Teng. Mana? Di dalam sini. Anak-anak situ ya. Ruangan sendiri. Kita di sini aja berdua. Kamu tidur sini kan? Aku tidur situ. Berdua ya. Kita saling. Oh, dulu ya. Iya. Sampai masak. Guys, ini adalah soto terbaik di Surabaya. Soto Surabaya. Sepertinya Ashanti tak mau dipusingkan dengan urusan Ayu, walaupun mantan karyawannya itu sudah menggelapkan uang perusahaan. Sejak dikhianati oleh Ayu, kini Ashanti mengaku lebih berhati-hati dan menyerahkan urusan keuangan keluarga dan perusahaan pada anak. Per tahun ini semua keuangan keluarga dipegangnya sama suami. Biasa istri kan yang ngabur-ngaburin. Kalau di dia udah susah deh nih. Ya karena aku yang loss. Mungkinkah 2 bulan sudah berlalu sejak kepergian almarhum Mpok Alpa dan kini kedua anak kembarnya Raffi Ahmad dan Rafa Ahmad merayakan ulang tahun pertama mereka. Momen bahagia itu bercampur haru. Pasalnya ini merupakan ulang tahun ke-1 tahun dan si kembar tiup lilin tanpa sosok sang mama tercinta yang dulu selalu ceria dan membawa kehangatan. Bicara dengan bahasa Sahabat Mpok Alpa yang karib dikenal dengan nama Bunda Nanda merasa ingin tetap menggelar syukuran kecil buat ngerayain ultah si kembar dengan membawa makanan dan juga berbagai mainan sebagai kado ulang tahun. Berikut secara eksklusif momen haru Bunda Nanda bertemu si kembar yang disambut kedatangannya oleh suami Mpok Alpa, Aji Darmaji dan putri pertama Mpok Alpa, Shirley. Assalamualaikum. Yuk kita samperin karya si kembar. Happy birthday. Lihat Mila. Raffi, Rafa. Mana Raffi, mana Rafa? Wow. Oh iya, ini sahabat rasa saudara almarhum, begitu baiknya Bunda Nanda, begitu perhatiannya, begitu tinggi. Jadi biar Allah yang ngebalas semuanya kebaik-baikannya ini Bunda. Aji Darmaji tak menyangka bahwa teman-teman almarhumah akan datang dan mengingat ulang tahun kedua buah hatinya itu. Sebagai suami, Aji juga teringat sebuah rencana niat dari Mpok Alpa kalau saat ulang tahun anak mereka ingin sekali sewa bus ajak keluarga dan anak yatim ke Anyer untuk merayakan dan berdoa bersama. Buat Aji, rencana itu masih terus diupayakan demi nasar sang istri terpenuhi. Waktu masih ada almarhum, bukan nazar ya, niat Pak kalau nanti si kembar, si Boboiboy, kan makanya Boboiboy ulang tahun kita ke Anyer yuk gitu. Kita bawa anak yatim, nanti kita doa-doa bareng di sana kayak gitu. Kita nyewa bis keluarga gitu sama orang-orang saudara-saudara kita ajak kayak gitu. Jadi hal kayak gitu lagi kita pikirin juga karena kan kondisinya masih dalam hal kayak gini nih masih ya kita masih mengenang lah gitu, belum juga 40 hari lama kan, 40 hari lebih lah gitu. Jadi ya lagi kita pikirin dulu gitu. Sahabat yang setia dan perhatian juga ditunjukkan oleh Irfan Hakim dan Mama Iis Dahlia.
Mereka menyampaikan ucapan selamat dan doa agar kelak Raffi dan Rafa menjadi anak yang membanggakan bagi Mpok Alfa. Ya gitu loh, mudah-mudahan Rafa sama Raffi sehat, tumbuh kembangnya sehat, jadi anak-anak yang berguna buat keluarganya. Irfan pun terkenang pada proses persalinan sekembar, di mana saat itu pengorbanan Mpok Alfa yang luar biasa sebagai seorang ibu yang lebih memilih mengutamakan sekembar lahir dengan selamat daripada kesehatannya sendiri. Lantas bagaimana dengan janji Raffi Ahmad yang sempat membuat rencana menggelar perayaan ulta pertama untuk sekembar? Jadi flashback ketika Bapak diketahui hamil, beberapa saat kemudian diketahui bahwa ada kanker payudara dan dokter itu menawarkan untuk melakukan tindakan secara cepat, tapi dengan resiko janinnya bisa beresiko. Dan akhirnya Pak Alfa memutuskan untuk memilih untuk meneruskan kehamilannya sampai lahir. Nah, setelah lahir baru dilanjutkan lagi pengobatannya dan memang bukan agak terlambat sih. Sudah lebih meningkat jadinya gitu kan. Iya. Kalau kanker kan ada tingkatannya. Iya betul, dan jadi itu pengorbanan seorang ibu, jadi Pak Alfa itu luar biasa. Iya, terlepas akan hal itu, Aji juga sangat bersyukur serta mengenang kedua anaknya bisa lahir dari rahim istri tercintanya. Ia pun berdoa semoga Raffi dan Rafa tumbuh sehat, menjadi anak yang soleh untuk dirinya dan almarhumah istrinya.